Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Widiani dari kelas 2D dengan NIM akhir 179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perubahan, perkembangan, dan masalah dewasa awal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari masa dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan fase transisi kritis dari remaja menuju kedewasaan penuh, yang secara umum dibentang dalam rentang waktu 18 sampai 30 tahun. Pada periode ini, individu menghadapi berbagai tugas perkembangan penting, termasuk membangun identitas diri, memulai karir, dan membentuk hubungan intim yang mengarah pada pembentukan keluarga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan perkembangan pada masa dewasa awal. Perubahan dan perkembangan yang pertama itu ada eksplorasi identitas dan kemandirian. Yang dijelaskan sebagaimana kemandirian ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, meliputi kemandirian fisik, ekonomi, emosional, finansial, dan vokasional. Individu pada tahap ini mulai melepaskan ketergantungan pada orang tua dan membangun otonomi pribadi. Nah, yang kedua itu ada pencapaian tugas perkembangan keluarga. Nah, di tahap ini juga merupakan masa transisi dalam hubungan keluarga di mana terjadi perubahan peran dari anak menjadi individu dewasa yang mungkin juga berperan sebagai pasangan dan orang tua. Jadi masa transisi ini dari dulunya yang kita menjadi seorang anak, kita akan menjadi orang tua dari anak-anak. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada dinamika hubungan dengan keluarga. Nah, hubungan dengan keluarga inti mengalami perubahan signifikan pada masa dewasa awal. Hubungan ibu dengan anak menunjukkan bahwa keintiman emosional, frekuensi kontak, dan dukungan instrumental dari anak dewasa kepada ibu dipengaruhi secara signifikan oleh pengalaman keluarga dan masa remaja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah pada dewasa awal. Yang pertama itu ada quarter life crisis. Apa sih quarter life crisis itu? Itu merupakan kondisi krisis emosional dan psikologis yang dialami individu usia 20 sampai 30-an. Gejalanya itu biasanya seperti rasa cemas, ragu akan masa depan, kebingungan identitas, tekanan dari tuntutan sosial dan pekerjaan, serta ketakutan atas kegagalan. Nah, yang kedua itu ada masalah dalam kemandirian dan identitas. Masalah dalam kemandirian itu seperti kita itu kesulitan lepas dari ketergantungan pada orang tua, seperti ketergantungan finansial, emosional, dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya itu masalah dalam identitas itu biasanya itu pada masa dewasa awal itu kita mengalami kebingungan menentukan siapa diri kita. Nah, terus apa tujuan hidup kita, terus nilai-nilai pribadi dalam hidup kita, dan peran sosial seperti karir dan pernikahan dan status-status lainnya. Nah, yang ketiga itu ada hambatan komunikasi dalam keluarga. Hambatan komunikasi dalam keluarga itu seperti komunikasi tertutup atau tidak terbuka. Terus ada orang tua yang cenderung memerintah tanpa mendengarkan, dan anak dewasa enggan berbagi karena takut dihakimi, dominasi salah satu pihak, sehingga tidak ada keseimbangan. Nah, dalam masa dewasa awal ini dampak dari keluarga itu sangat berpengaruh. Nah, yang keempat itu ada tantangan pada keluarga dengan kondisi khusus. Kondisi khusus itu seperti apa sih? Kondisi khusus itu seperti ibu tunggal atau broken home atau orang tua yang sakit atau kurang mampu dan pernikahan dini. Nah,
tantangan yang pertama itu ibu tunggal ya. Ibu tunggal itu peran ganda. Seorang ibu yang memiliki peran ganda, yaitu mencari nafkah dan mengasuh anak, yang menyebabkan tekanan ekonomi dan stigma sosial. Nah, kalau broken home itu dari kurangnya figur pendukung, konflik berkepanjangan, dan ketidakharmonisan yang juga dapat memengaruhi masa dewasa awal kita. Nah, yang ketiga itu ada orang tua yang sakit atau kurang mampu dalam finansial gitu. Nah, anak dewasa awal harus menjadi pengasuh atau caregiver lebih cepat dan beresiko kehilangan masa transisi. Jadi dia udah bahasanya tuh udah dewasa sudah dewasa padahal belum waktunya kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada pernikahan dini. Nah, karena pernikahan dini kan dia jadi belum apa ya, kematangan emosionalnya tuh masih rendah, terus ada konflik pasangan dan beban psikologis. Nah, kesimpulan dari semua masalah itu saling berkaitan dan dapat diperburuk oleh rendahnya dukungan keluarga. Sebaliknya, komunikasi terbuka dan dukungan yang sehat dari keluarga menjadi pelindung utama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran keluarga dalam mendukung dewasa awal. Nah, peran keluarga itu sangat penting ya bagi anak-anak manapun, bagi masa kanak-kanak, dewasa awal maupun dewasa akhir. Nah, peran keluarga dalam mendukung dewasa awal itu yang pertama ada dukungan emosional. Dukungan emosional itu keluarga itu seperti memberikan rasa aman, kasih sayang, empati, dan tepat berbagi perasaan. Nah, ini tuh dapat membantu dewasa awal mengurangi stres, kecemasan, dan rasa kesepian, terutama saat menghadapi quarter life crisis. Nah, yang kedua itu ada dukungan instrumental dan sosial. Nah, kalau keluarga itu bisa membantu secara nyata, misalnya membantu finansial, tempat tinggal, koneksi pekerjaan, atau bantuan mengasuh anak. Dukungan sosial juga mencakup jaringan pertemanan dan rasa menjadi bagian dari keluarga. Yang ketiga itu ada dukungan lintas generasi. Dukungan tidak hanya dari orang tua, tetapi dari kakek, nenek, saudara, atau anggota keluarga lainnya. Pengalaman positif dari generasi sebelumnya, misal kasih sayang kakek nenek di masa kecil, tetap pengaruh positif pada kesejahteraan di dewasa awal, meskipun mereka sudah tiada. Nah, yang keempat itu ada pembentukan kepribadian dan kesejahteraan. Nah, di sini adalah pengalaman keluarga di masa kecil di mana membentuk sifat kepribadian seperti kestabilan emosi, keramahan, dan kesadaran diri. Sifat-sifat ini kemudian memprediksi tingkat kebahagiaan, kepuasan hidup, dan kesejahteraan psikologis di masa dewasa awal. Nah, ini ada strategi-strategi untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis. Pertama itu ada komunikasi efektif dengan menunjukkan empati, komunikasi terbuka, dan empati ya. Oke. Nih, selanjutnya itu ada keseimbangan, bimbingan, dan kemandirian. Jadi itu apa? Yang pertama itu contohnya itu memberi nasihat berdasarkan pengalaman hidup tanpa memaksakan. Yang kedua contohnya menghormati privasi anak dewasa. Yang ketiga tetap hadir sebagai pendukung saat diperlukan. Nah, yang ketiga itu ada batasan sehat. Batasan sehat itu pembentukan batasan yang sehat menjadi aspek penting dalam hubungan keluarga pada masa dewasa awal. Orang tua perlu menghormati otonomi anak dewasa sambil tetap menjaga dan keterhubungan emosional. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah masa dewasa awal ditandai dengan perubahan hubungan dengan keluarga serta tantangan berupa quarter life crisis, hambatan komunikasi, dan tekanan mencapai kemandirian.
Dukungan keluarga yang berkualitas melalui komunikasi efektif, keseimbangan bimbingan dengan kemandirian, serta batasan yang sehat menjadi faktor protektif. Sementara pengalaman keluarga negatif di masa kecil berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika ini serta intervensi yang memperkuat dukungan keluarga dan komunikasi antar generasi sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan psikologis individu pada masa dewasa awal. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.